Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa dimanapun berada, sahabat FB yang kami cintai, subhanallah, saat ini kita berada di sebuah tempat yang sangat indah, yaitu ada tulisan Tanjung Pasir, ya, Masya Allah. Ini tempat yang sangat indah, diiringi ya dengan alunan ombak yang begitu indah sekali. Kemudian ada angin sepoi-sepoi, ya, sehingga menghadirkan kedamaian dan kesejukan di hati kita. Ya. Ini semua adalah nikmat dari nikmat Allah Jalla wa'ala yang patut kita syukuri. Karena itu saya ingin mengajak kepada para pemirsa untuk selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang luar biasa ini. Semakin kita mensyukuri suatu nikmat, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya, ketika kita tidak mensyukuri apa yang ada ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil kembali nikmat ini. Atau minimal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat keberkahan dari nikmat yang Allah telah titipkan kepada semuanya. Kepada kekasih kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dan memberikan nasihat dengan nasihat terbaik kepada kita umat manusia, sehingga alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa, pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas, mengkaji tentang konsep rezeki di dalam Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada 5 konsep rezeki yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Yang pertama, bahwa semua makhluk dari makhluk Allah Jalla wa'ala, baik yang berakal maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Dan tiada satu makhluk yang bergerak di muka bumi ini, tiada satu binatang melata pun di atas muka bumi ini, kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Dari ayat yang mulia ini, saudaraku rahmati Allah, ya, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa rezeki setiap makhluk, baik itu manusia, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, semuanya telah dijamin Allah Jalla wa'ala. Namun demikian, tidak berarti dengan adanya jaminan Allah Jalla wa'ala, dengan telah ditakdirkannya rezeki kita, berarti kita boleh berpangku tangan, ya, kita boleh bermalas-malasan, ya. Tentu ini adalah prinsip yang salah di dalam memahami rezeki, ya. Sikap, ya, berpangku tangan di dalam memahami, ya, rezeki yang telah ditakdirkan Allah, ya, dibantah oleh para ulama dengan 2 bantahan. Yang pertama, ya, memang benar bahwa rezeki kita, ya, telah ditakdirkan Allah. Tapi ingat,
takdir itu adalah rahasia Allah yang tidak kita ketahui. Ya. Dan para ulama sepakat bahwa kita tidak boleh berargumen, beralasan dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Biarkanlah rezeki menjadi rahasia Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, ya, perintah untuk bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga banyak hadis-hadis Nabi SAW tidak menafikan, ya, keharusan kita untuk memaksimalkan ikhtiar. Ya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziktum kama turzaqut tayr." Ya, yaghdu khimasan wa yaruh bitar. Ya. Andaikan kalian, kata Rasul, benar-benar bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung-burung itu diberikan rezeki oleh Allah. Ya, mereka pergi di pagi hari dengan perut yang kosong dan mereka kembali di sore hari dengan perut yang kenyang. Hadis yang mulia ini, ya, menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Allah lah Maha Pemberi rezeki, ya. Tetapi tawakal kita tidak menafikan kewajiban kita mencari rezeki. Sebagaimana burung tadi, dia keluar di pagi hari dengan perut yang kosong dan dia baru kembali ke sarangnya di sore hari dengan perut yang kenyang. Kemudian yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari konsep Islam yang kedua terhadap rezeki ini, ya, bahwa setiap jiwa, setiap makhluk tidak akan mati sebelum Allah sempurnakan jatah rezekinya. Ya, ini harus kita pahami bersama. Ya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Inna ahadakum la yamuta hatta yastakmila rizqah." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak akan mati, kata Nabi, hingga Allah menyempurnakan jatah rezekinya. Hingga Allah sempurnakan jatah rezeki kita. Ya. Karena itu kata Nabi, ittaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala, ya, wa ajmilu fit talab, dan carilah rezeki itu dengan cara yang baik. Usahakanlah yang baik dari sumber yang baik, ya. Jangan sampai kita terpikir mencari sesuatu dari sumber yang dibenci dan dimurkai Allah Jalla wa'ala. Ya, ajmilu fit talab adalah anjuran agar kita memilih sumber pemasukan rezeki kita. Ya. Lalu beliau bersabda, ya, khudhu ma hal, ambillah dari rezeki itu apa yang halal, wada'u ma harum, dan tinggalkanlah darinya yang diharamkan Allahu Jalla wa'ala. Karena Allah, ya, hakikatnya hanya menerima yang baik saja dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah zat yang maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Konsep yang ketiga, ya, dari konsep rezeki dalam Islam, ya, bahwa hakikat rezeki, ya, atau hakikat dari rezeki kita adalah apa yang kita konsumsi dan apa yang kita manfaatkan, bukan apa yang kita kumpulkan. Ya. Betapa banyak yang kita kumpulkan tetapi ternyata, ya, tidak menjadi bagian dari rezeki kita. Karena itu Rasulullah SAW ingatkan kita dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah ibn Syikhir radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Ibnu Adam berkata, hartaku kita, kebutuhan sekunder kita maupun kebutuhan tersier kita, itulah rezeki kita. Tetapi tidak semua yang kita kumpulkan, ya, akan menjadi bagian dari rezeki kita. Ya, lihatlah orang yang kaya misalnya, subhanallah, mereka, ya, memiliki rumah, mungkin puluhan rumah, bahkan ada yang ratusan rumah. Tapi coba hanya satu atau dua saja yang bisa dia manfaatkan. Ada orang Masya Allah yang bisa membeli mobil
sampai dengan 50 mobil, 100 mobil. Tapi lihat, berapa banyak yang bisa dia? Yang bisa. Itulah dari rezekinya. Saudara yang rahmati Allah Jalla wa'ala. Ada orang yang beli baju, Masya Allah, ya sampai ratusan, bahkan ribuan barangkali. Tetapi yang bisa dia pakai dan manfaatkan hanya 2, 3, dan seterusnya. Ya. Masyarul muslimin, para pemirsa sahabat Ebi yang dimuliakan Allah, konsep yang keempat tentang rezeki, ya, bahwa kita ini pas suatu saat nanti, ketika kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanya. Kita akan ditanya atas semua yang telah kita usahakan. Kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian pada hari itu, pada hari kiamat, kalian akan ditanya tentang harta, tentang rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW ingatkan kita, ya, betapa besar pertanggungjawaban atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in." Tidaklah bergeser kaki seorang hamba kelak di hari kiamat hingga dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, tentang ilmunya. An ilmihi fima amila fi, apa yang telah dia kerjakan dengan ilmunya, sudahkah dia ajarkan kepada orang lain sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian yang kedua, an jismihi fima ablah, ya, tentang badannya, kesehatannya, kekuatan fisiknya, ya, untuk apa dia gunakan. Kemudian yang ketiga, an umrihi, tentang umurnya. Untuk apa dia habiskan umur ini? Saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah umur kita gunakan untuk taat kepada Allah Jalla wa ala, atau kita gunakan untuk bermaksiat, ya? Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat, ammalihi, kata Nabi, tentang harta bendanya. Min aina iktasabahu, dari mana harta benda itu kita dapatkan? Apakah sumbernya halal atau haram? Apakah yang hak atau yang batil? Ya, apakah yang terpuji atau yang tercela? Ya, Allah akan tanya kita sumber rezeki kita, dan selanjutnya Allah juga akan tanya kemana harta itu kita salurkan. Jadi subhanallah, pertanggungjawaban tentang harta ini amat sangat besar, saudaraku. Tidak cukup 1 pertanyaan, tetapi 2. Dari mana sumbernya, ya, dan kemana kita salurkan. Karena dengan mereka yang Allah titipkan jabatan, ya, karena semakin banyak kekayaan yang kita miliki, semakin tinggi jabatan yang kita sandang, maka hakikatnya semakin berat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu saat Anda diuji dengan kemiskinan, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena bisa jadi dengan kemiskinan ini Allah ingin mempermudah hisab kita di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara al-muslimin, ya, yadkhuluna al-jannata qabla aghniyaihim 40 kharifa." Sesungguhnya orang-orang miskin dari kaum muslimin akan masuk surga lebih dulu 40 tahun dibandingkan dengan orang-orang yang kaya. Subhanallah. Inilah, ya, kehormatan, penghargaan yang Allah berikan kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin yang senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Yang terakhir, saudaraku, para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, prestasi seorang muslim kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah dihitung dari banyaknya harta yang dia kumpulkan, tetapi prestasi itu akan dinilai sejauh mana dia memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia adalah mereka yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Selalu dia menebar manfaat, dia menebar kebaikan, yang kaya kepada yang miskin,
yang kuat kepada yang lemah, pejabat kepada rakyat, ya, semuanya, baik yang terkait dengan ilmu, terkait dengan harta, terkait dengan jabatan, senantiasa dimanapun kita berada, kita berusaha menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Insya Allah dengan demikian kita semuanya telah mendapatkan rezeki yang terbaik dari Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, yaitu Allah Jalla wa'ala. Demikian kaum muslimin rahmati Allah, para sahabat FB ya dimanapun berada, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma ja'alna minasyakirin, Allahumma ja'alna ya min ibadika as-salihin at-tawwabin, wa ja'alna min ibadik al-mutatahhirin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.